أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يوم القيامة فمن زكي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ينساك الموت والموت لا ينساك. Tolong Dok. Terjatuh mukarrabun Video ini video para ulama, udah pegangin, tolong. asatidz, para hujat yang saya muliakan. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Usman selaku tokoh di PGB Sama aja bisa itu ya, sama suaranya. Testa ini maksud ini kan. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah peringatan haul ke-15 Bapak Haji Mukhtar bin Pendek, juga haul Mujahid Fisabilillah Saudara Bahtiar Alamsyah bin Zainal Abidin yang ke-1. Bapak-bapak dan saudara sekalian, berbicara tentang haul, ada satu pernyataan dari Imam Al-Huraidi. Beliau menyampaikan innamal mar'u ahadisu ba'dahu fakunu ahadisa hasana lima wa'ala. Kata Imam Huraidi, innamal mar'u ahadisu ba'dahu, sesungguhnya seseorang ini yang sudah meninggal bakal menjadi bahan cerita orang yang selanjutnya. Sehingga karena akan jadi bahan cerita orang selanjutnya, fakunu ahadisa hasanah lima wa'a, maka ceritakanlah kebagusan-kebagusannya. Kita nggak boleh menceritakan orang yang sudah meninggal keburukannya, tapi adalah diceritakan atau diriwayatkan kebaikan-kebaikannya. Malam ini kita memperingati dua haul, yaitu Haji Mukhtar bin Lende dan juga Saudara Bahtiar Alamsyah bin Zainal Abidin. Kalau Haji Mukhtar barangkali udah ke-15 ya, 15 tahun. Kalau Saudara Bahtiar Alamsyah baru 1 tahun. Dan kita bersama-sama kita kenal sosok daripada Bahtiar Alamsyah, yang mana meninggalnya dalam keadaan sahih, sehingga beliau alhamdulillah mendapat julukan Mujahid Fisabilillah karena ikut di dalam menjalankan daripada syariat agamanya, membela kebenaran. Syahid ini ada macam-macamnya, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Kalau almarhum ini syahid akhirat, sehingga kalau syahid akhirat ini tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan. Tapi kalau mujahidnya atau syahidnya di dunia akhirat tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, kuburin juga. Karena itu semuanya akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat daripada keterangan tadi Imam Huraidi bahwa kita semua bakal seperti itu, artinya kita suka menceritakan orang yang sudah meninggal. Kita pun nanti kalau meninggal akan diceritakan
sama orang-orang sesudah kita. Sehingga dalam peribahasa dinyatakan kalau gajah mati meninggalkan jadi, kalau harimau mati meninggalkan belang. Nah kalau manusia mati meninggalkan kebaikan-kebaikan. Artinya orang yang sudah meninggal kita tahu semua kebaikan-kebaikannya. Tinggal ini menjadi iktibar kepada kita. Kita nanti bagaimana? Kalau saudara Bajir udah kita tahu bahwa dia betul-betul berjuang, dalam artian meninggalnya syahid, meninggalnya ketahuan, dijamin oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sekaligus ini menjadikan contoh baik kepada keluarganya maupun kepada orang terdekatnya. Jadikan contoh bahwa sepeninggal kita di dunia ini mesti meninggalkan hal-hal yang positif dan menjadikan satu semangat kepada yang lainnya, bahwa kehidupannya ini betul-betul digunakan untuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibanggakan oleh keluarga, oleh teman, oleh saudara, oleh guru, oleh semua lapisan masyarakat umat Islam, pada khususnya saudara, dibanggakan karena memang betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang ini kita rasakan sangat luar biasa situasi dan kondisi untuk umat Islam ini. Betul tidak? Bahkan kemarin FPI dibubarkan. FPI dibubarkan, saudara. Front Pembela Islam dibubarkan, sehingga tidak boleh pakai atribut lagi dan tidak ada kegiatannya. Tapi alhamdulillah begitu dibubarkan, 3 jam selanjutnya setelah dibubarkan oleh Menko Polhukam, 3 jam selanjutnya ada 19 orang deklarator mendeklarasikan lagi untuk membuat lagi FPI, saudara. Yang tadinya Front Pembela Islam sekarang ganti lagi namanya jadi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama. Singkatannya sama, FPI juga, orangnya dia juga. Dari 19 deklarator itu ada beberapa orang lama, termasuk Kiai Haji Sofie Lubis, Kiai Haji Awid Masuri, Munarman, dan juga yang lainnya, mendeklarasikan bahwa sekarang Front Pembela Islam ini bukan pembela lagi, tapi Persatuan Islam. Dan ini sudah disahkan, Pak. Legalitasnya ada, kita sudah mempunyai legalitas understanding, cuma kita tidak daftarkan ke pemerintah, sebab kalau didaftarkan nanti dibubarin lagi. Betul tidak? Nah, ini mengacu daripada Undang-Undang Nomor 82 garis miring PUU garis miring 6 garis miring 2013 bahwa Undang-Undang Ormas dibolehkan begitu. Nah ini sudah direstui dan juga sudah dinyatakan sah oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Cuma kita nggak daftarkan, tapi tetap legalitas kita punya, artinya legalitas understanding. Dalam artian ada hukumnya begitu. Cuma kita nggak daftarkan saja sengaja kita daftarkan. Sebab kalau didaftarkan memang nanti kita akan direspon oleh pemerintah dan kita akan diberikan santunan oleh pemerintah, itu biasanya. Sehingga pengalaman yang sudah begitu, FPI ini nggak pernah mendapatkan santunan atau istilah kata uang dari pemerintah. Bukan berarti nggak diberikan dari dulu juga, cuman kita tolak, nggak pernah mau. Nah kalau sekarang kita udah nggak bakalan dapat lagi. Dan memang kita sengaja supaya kita nggak dapat uang dari mereka, sebab kalau dapat uang repot, saudara. Betul tidak? Perjuangan kita nanti akan terhambat dengan uangnya nggak seberapa, hambatannya banyak. Makanya sekarang ini kan kita lihat ini orang-orang sekarang ini banyak yang dijegal dengan uang. Tadinya menggebuk-gebuk, tadinya luar biasa, begitu kasih uang, membleng semua. Betul tidak? Jadi ini adalah berita hangat kepada kita semuanya, sehingga artinya FPI terutama anggota-anggotanya baik tanfidhi maupun laskarnya tidak usah khawatir.
Tidak usah khawatir karena sekarang sudah diresmikan lagi, sudah dideklarasikan lagi dengan 19 orang deklarator, cuman belum secara skup nasional. Nanti kita akan bikin skup nasional bahwa FPI berubah ganti jadi nama Front Persatuan Islam. Insya Allah. Jadi tidak usah takut begitu. Tidak usah takut. Kenapa? Karena khawatir bahwa ini jadi acuan sehingga nanti akan melemahkan perjuangan umat Islam. Mereka akan berkata, tuh lihat kalau keras-keras, kalau terlalu artinya arogan tuh dibubarin kayak FPI, kan seperti begitu. Makanya kita bikin lagi FPI ini dengan nama Front Persatuan Islam, dengan logo yang sama, dengan orang yang sama, dengan kegiatan yang sama. Tetap kita menjalankan 3 pilar: dakwah, hizbah, dan jihad. Maka mudah-mudahan ya kita akan turun, akan terjun manakala ada sesuatu. Biasanya tahun baru ini suka-suka ada musibah begitu, tapi mudah-mudahan jangan ada musibah gitu. Tapi kalau memang Allah menghendaki ada musibah ya nggak apa-apa, kita turun lagi FPI, cuma di belakangnya Front Persatuan Islam. Kita pengen tahu, coba ditangkap apa kagak begitu. Betul tidak? Jadi ini udah ada legalitasnya saudara, tidak usah khawatir. Sehingga kepada para anggota dan juga kepada simpatisan tidak usah khawatir dan ragu-ragu bahwa tetap FPI berjalan sebagaimana biasanya, sebagaimana mestinya berjalan begitu. Karena sekarang juga kita begitu dibubarkan, kita tidak diam saja, tapi kita langsung usul ke PT UN, kita gugat penutupan pembubaran ini saudara. Kenapa dibubarkan? Apa salah kita? Betul tidak? Apa salahnya? Kalau ada salahnya boleh dibubarkan, kita tidak punya salah. Maka sedang BHF dan sebagainya kita lagi mengusut ke PT UN untuk artinya mengklarifikasi daripada pembubaran ini. Kita akan tuntut Menko Polhukam saudara dengan secara hukum, baik artinya secara internasional maupun secara nasional. Kenapa? Karena membubarkan sepihak tanpa kesalahan, tanpa ada sesuatu, kok dibubarkan begitu? Betul tidak? Oleh karena demikian saudara sekalian, jangan khawatir dengan keadaan-keadaan seperti begini. Memang ini hanya penggembosan saja dari mereka untuk mengecilkan nyali umat Islam. Tapi kami dari barisan FPI nggak pernah cerita dan nggak pernah takut. Betul tidak? Nggak pernah takut dengan hal begitu. Kenapa? Mati sudah dijelaskan. Mati syahid adalah barang kita. Isi kariman, aupun syahidan. Betul? Takut. Karena kita harus menegakkan hadiah agama Islam. Oleh karena itu, ini sebagai contoh kepada kita saudara. Begitu, karena Batu Ceper sudah ada korbannya banyak, terutama yang meninggal, saudara Bakti. Dan ini sekupnya Batu Ceper ini udah bukan skala nasional saudara. Udah kemana-mana. Orang Palestina udah tahu begitu. Ya, orang Yaman udah tahu, orang Qatar udah tahu, orang Saudi udah tahu begitu. Jadi artinya kita nggak usah artinya dilemah dengan hal ini. Kita udah punya korban. Masa kita ada korban kita diam aja, betul tidak? Masa kita ada semuanya kompak dan bersatu, betul? Siap kompak, siap bersatu. Jadi dengan peringatan seperti begini, ini untuk menyemangati kita bersama saudara. Yang jelas, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Besar Habib Muhammad Najib bin Hussein Shihab, saudara, kita tak boleh fanatik terhadap FPI, tapi fanatiknya terhadap pengajian. Dalam artian, ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar tetap kita tegakkan, betul? Ada atau tidaknya FPI, tetap pengajian mesti kita ramaikan, betul? Siap ramaikan musola, siap ramaikan majlis taklim, siap ramaikan masjid, takbir. Jadi dengan peringatan awal daripada saudara Bakhtiar Alam Sayang pertama ini saudara, kita mengenang dan mengingat kembali betapa perjuangan umat Islam ketika itu saudara, diintimidasi, dikriminalisasi begitu. Bahkan ada lagi sekarang mujahid 6 orang, langsung 6 orang saudara yang tidak jelas begitu dibantai saudara. Yang jelas-jelas artinya sekarang ini lagi diusut tuntas. Sengaja mereka bubarkan FPI. Kenapa? Karena untuk mengkelabui itu supaya orang fokus kepada hal tersebut. Sementara yang 16 kali dilupakan. Gak bisa saudara. BAF kita, badan artinya hukum persatuan Islam, tetap berusaha untuk mengikuti daripada proses tersebut. Jangan sampai ini didiamkan. Harus kita proses secara internasional. Kalau nasional saja udah kalah, kita tetap kepada internasional saudara. Kenapa? Karena ini adalah pembantaian, karena ini adalah sesuatu yang tidak baik, dan ini sesuatu yang tidak benar. Kalau memang FPI-nya dibubarkan dengan harapan mereka, Laskar yang 6 tidak diprotes, malah salah mereka saudara. FPI ini dari tahun 2019 legalitasnya itu nambah.
Jadi sebetulnya EPI yang 2019 sampai 2020 ini EPI ini nggak punya. Kenapa? Karena tidak diperpanjang. Sebetulnya nggak diubarin juga, emang udah bubar sendiri. Betul tidak? Cuma gobloknya mereka maka dibubarin. Betul tidak? Udah begitu ngomongnya menceramai lagi. Apa kata dia? Saya bubarin EPI-nya bukan ormasnya. Kan geblek sudah. Maksudnya apa diubarin ini? Saya bubarkan EPI-nya bukan ormasnya. Iya kan EPI ormas kan EPI begitu. Betul tidak? Ini udah ngaco saudara. Udah ngaco begitu, udah nggak kelihatan, udah nggak jelas begitu. Jadi oleh karena demikian kita jangan usah takut, nggak usah kecil hati, bahwa tetap berjuang di jalan artinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap artinya kita senantiasa terus bersinergi antara organisasi dengan masyarakat, karena organisasi ini diciptakan untuk membela umat Islam. Sekarang membela umat Islam sudah dihapuskan, maka ada lagi persatuan umat Islam supaya semuanya umat Islam bersatu, apapun warnanya, apapun organisasinya, dimanapun adanya, apapun bangsa dan sukunya. Nah kita bersatu sama-sama untuk melawan kezaliman saudara. Betul atau tidak? Betul tidak? Nah, ini saudara. Jadi oleh karena demikian kita nggak usah khawatir dengan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu kembali kepada tadi, tugas kita sekarang ini saudara untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena kita meminta tolong sama siapa sekarang udah bingung Pak. Meminta tolong ke sini orang dia, meminta tolong sama sini orang dia juga. Betul tidak? Satu-satunya pertolongan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka semua senantiasa menggembosi daripada umat Islam supaya umat Islam tidak bersatu, umat Islam tidak kumpul, sehingga dengan berbagai macam cara masjid diintimidasi saudara, masjid digembos-gembosin, wah ada ini ada itu macam-macam begitu. Dan itu sengaja supaya apa? Supaya umat Islam meninggalkan tempat itu, karena mereka tahu bahwa itulah tempat basisnya kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam itu basisnya majelis taklim, mushola dan masjid. Maka sekarang digembosin sengaja dengan berbagai macam ketakutan, takut inilah, takut itulah, sehingga sekarang ini ibadah ngaji, ibadah berjamaah itu naik Pak. Apa namanya? Pahalanya naik 3 kali lipat Pak. Pahalanya naik 3 kali lipat. Kenapa? Orang mau kumpul begini nih, setengah-setengah iman, setengah-setengah tauhid, nggak berani. Betul tidak? Berani, takut begitu. Tapi alhamdulillah Allah buktikan justru yang takut yang kena saudara. Betul tidak? Yang nggak takut malah nggak kena saudara. Ini aneh begitu. Begitu orang takut saudara, sampai lebaran aja buka plang, dipasang plang depan rumahnya, tidak menerima tamu. Wow. Pantas tidak menerima tamu, COVID-19 masuk saudara. Betul tidak? Ini benar banyak buktinya saudara, banyak buktinya. Saya lihat dengan kepala sendiri, bukan fitnah, ada datanya saudara. Orang-orang yang nulis di rumahnya itu dengan tidak menerima tamu sekarang kan kena dia. Nah ini, jadi dalam hal ini hati-hati. Ya kita waspada boleh, tapi jangan terlalu ketakutan. Dan sekarang ini sudah diarahkan umat Islam ini ke arah logika, ke arah akal. Hati-hati, umat Islam itu punya tauhid, umat Islam itu punya akidah, umat Islam itu punya iman. Akidah mesti di atas akal. Dalam artian tauhid nomor 1, akal nomor 2. Itu mah akal. Sekalipun kena juga dengan itu, ya paling resikonya sakit. Betul tidak? Sekalipun sakit, ya resikonya paling mati. Umat Islam mati karena masalah. Ya kita hidup juga orang cuma 3 diberikan oleh Allah. Pertama rezeki, betul. Ini banyak banget rezeki ini. Udah makan dah. Ustaz megang uang. Yang dengerin sambil makan enak tuh. Kalau yang ngomong sambil makan kan lucu. Betul tidak? Makan aja, tapi bandri makan. Ya. Betul tidak? Jadi yang kedua diberikan jodoh. Betul tidak? Jodoh. Kadang-kadang yang kurang menambah. Dan ya yang ketiga mati. Itu adalah pemberian dari Allah buat manusia 3 itu tadi. Maka kita jodoh udah, rezeki udah, tinggal satu lagi, tinggalin mati doang. Betul tidak? Ya, jadi udah kita nggak ada masalah begitu. Cuman mati ini yang masalahnya ada 2 begitu. Kapan kita mati ya kita nggak tahu. Di mana kita mati ya kita nggak tahu. Begitu. Kapan dan di mana kita mati nggak tahu. Cuman
kalau bagaimana kita mati, nah ini kita bisa usahakan. Tidak ada yang tahu kapan kita mati, nggak ada yang tahu. Di mana kita mati, nggak ada yang tahu. Dulu ada orang cepet pengen mati di Mekah, bolak-balik tiap tahun ke Mekah. Coba dia tahu, dia tahu dah. Nah mati-mati juga mati cepet juga. Nggak ada begitu. Jadi kapan, di mana kita nggak tahu, itu urusan Allah. Nah kalau bagaimana kita mati, nah kita bisa usahakan. Begitu. Karena mati ada dua, ada husnul khotimah, ada suhul khotimah. Nah kita pengen mati yang husnul khotimah, begitu. Jadi dengan matinya husnul khotimah, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhiratnya. Nah bagaimana caranya untuk supaya mendapatkan mati husnul khotimah? Salah satunya dengan kita banyak berjamaah, saudara. Berjamaah akan mendapatkan matinya husnul khotimah. Boleh kita logikakan. Kita berjamaah baik di masjid, di musola atau majelis taklim. Ya, lihat keuntungannya dunia dan seterusnya. Di dunia berjamaah kita dikenal orang. Di dunia berjamaah kita dihargai orang. Bahkan dalam satu keterangan ilmu tasawuf menyatakan, bagi orang yang tidak mau berjamaah tanpa ujur dan alasan, fa'alaihi tajrid. Orang itu mesti ditegur. Tegur, boleh tegur. Kalau kamu nggak berjamaah, tegur Pak. Bahkan sebagian lagi wa alaihi bil adzi. Bahkan katanya harus didenda. Kalau udah ditegur juga nggak mau juga, denda. Begitu, didenda. Ya, tapi di kita nggak berjalan itu. Nah, tapi yang selanjutnya walau tuqbalu syahadatuhu. Orang yang tidak mau berjamaah tanpa ujur, tanpa alasan, persaksiannya ditolak. Persaksiannya ditolak. Saya kan nggak pernah jadi saksi, Ustaz. Jadi kita kadang-kadang jadi saksi, Pak. Saksi apa? Minimal saksi pernikahan. Karena nikah ini kan rukunnya ada berapa? Jadi ada 5, betul tidak? Nikah ini rukunnya ada 5. Pertama pengantin laki, kedua pengantin perempuan, ketiga wali, keempat saksi, kelima ijab kabul. Kita lihat. Rukun itu berarti wajib berarti nggak boleh sembarangan. Pengantin laki, pengantin perempuan itu udah olahan 12 keluarga, dua-duanya bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, betul tidak? Diolah sehingga disepakatin anak lakinya ini, anak perempuannya ini. Yang ketiga saksi, wali. Yang ketiga walinya juga diatur, artinya harus benar nasabnya. Bapak angkat, bapak asuh nggak bisa jadi wali, harus betul-betul bapaknya. Ijab kabul, 3 bulan udah dihafalin. Kenapa? Karena kalau waktunya belum ngapalin repot saudara. Cuman yang kita lihat biasanya saksi ini. Kalau saksi kadang-kadang kagak diprediksi, pas waktunya aja baru jadi saksi. Betul tidak? Pas waktu pernikahan baru jadi saksi. Kadang-kadang penghulu nanya, saksi dari pihak keluarga laki mana? Saksi dari pihak perempuan mana? Bingung dong, mana ya? Tunjuk aja, lu aja lah, ente. Nama saya sih udah ente aja. Emang nama saya ente cakep batiknya. Wah, jadi Pak, jadi ini rukun. Saksi itu rukun dalam pernikahan. Dalam arti pertama, mesti yang tahu hukum nikah. Satu. Yang kedua itu tadi, mesti orang yang suka berjamaah. Apabila jadi saksi orang yang nggak pernah berjamaah, persaksiannya ditolak. Dalam arti persaksiannya batal. Kalau persaksiannya batal, pernikahannya cacat hukum. Kalau pernikahan cacat hukum, berarti dia kasar. Kalau kasar dipaksa saja, jinak selama-lamanya. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi orang berjamaah itu begitu, bukan hanya sekedar artinya kita kumpul-kumpul, bukan. Ini kita berjamaah begini, ini jadi saksi nanti. Jadi saksi dan jadi jawab kiamat saudara. Ya. Pertama tuh di dunia aja saksi itu begitu. Kadang-kadang gini, acara-acara juga kan kita ada sering tahlilan, selamatan, sedekahan ya. Kalau orang sering kumpul, kita juga datangnya lega gitu. Datangnya enak gitu. Tapi kalau misalkan orangnya nggak pernah kumpul, nggak pernah campur, terus ngundang, kayaknya hati juga berat datangnya. Betul tidak? Ya. Lantas nanti begitu kita mati saudara, kenapa disebut dengan kematian itu akan mendapatkan husnul khotimah? Ya karena kita sering kumpul berjamaah. Malaikat juga tahu, wah ini orang sering berjamaah, sehingga matinya juga dihormatin oleh para malaikat saudara.
Nanti begitu masuk ke kubur saudara, dikuburkan ditanya. Ada 5 pertanyaan dalam kubur, teman rombong kawan nabi Allah wa mamuka wa ikhwatuka wa apa wa kiblatuka wa ikhwatuka. Pertanyaan di kubur 5 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Yang 4 ini gak bakal ditanya lagi karena udah waktu itu mah. Udah waktu. Siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. Ya Allah cuma satu, gak ada lagi. Tuhan banyak, tapi Allah cuma satu. Tuhan banyak, ada Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus, ada Trimurti, Siwa, Brahma, Wisnu. Betul tidak? Tapi kalau Allah cuma satu. Qul huwallahu Ahad. yang kedua, wa man nabi juga. Siapa nabi kamu? Wa Muhammadun nabi. Nabi Muhammad ya cuma satu garisnya lagi. Wa ma imamuka, siapa imamu? Wal Qur'anu imami. Quran imamku. Quran enggak ditanya lagi karena Quran asli. Quran itu adalah imamnya umat Islam. Walaupun di dunia ini banyak kitab suci atau kitab yang dianggap suci, tapi Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Semua juga punya kitab sucinya masing-masing. Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil, Buddha punya Tripitaka, Hindu punya Weda, Majusi punya Jain Avesta, Konghucu punya Tao Te Ching, aliran kebatinan punya Serat Sentani, Darmo Gandul, Gatoloco atau Hidayat Jati. Nah kalau Islam khusus Al-Quranul Karim. Wa ma kiblatuka, apa kiblat kamu? Dijawab oleh kita, wal Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblatu. Enggak ditanya lagi karena Ka'bah cuma satu adanya di Masjidil Haram. Walaupun kemarin ada di Al-Ajab itu mau buat simulasi anak-anak TK manasik haji. Palsu itu kan cuma satu-satunya. Nah yang kelima ini ditanya lagi, wa ma ikhwatuka, siapa teman-teman kamu, saudara kamu? Kita jawab wal muslimuna wal mu'minuna wani. Bahwa teman saya, saudara saya umat Islam laki-laki dan umat Islam perempuan. Nah malaikat tanya lagi, iya saya tahu kamu kan orang Islam, pasti temannya saudaranya orang Islam. Siapa saja? Manakala kita sering berjamaah di Masjid An-Nur, manakala kita sering berjamaah di musola atau majlis taklim, dan tinggal kita ngomong, Bapak kalau pulang percaya bahwa jamaah saya, bahwa saudara saya, bahwa teman saya adalah jamaah Masjid Jami An-Nur di PGB. Betul tidak? Kurang yakin juga, tanya Tabib Badri. Oh, berubah di mana? Ini benar Pak. Yang saya nyatakan ini bukan artinya cerita, bukan hanya dongeng, tapi sesuatu yang bakal kita alami. Sesuatu yang bakal kita alami Pak. Tapi kalau saudara Bakhtiar Alamsyah nggak dapat itu, kenapa sudah jaminan orang mati syahid nggak bakal dapat pertanyaan kubur? Alhamdulillah. Karena ada pertanyaan kubur udah jelas sih, mau ditanya apa lagi? Tiketnya jelas ya mah, syahid mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita yang belum jelas. Maka berjuanglah sebaik-baiknya begitu. Maka gunakan yang ada ini saudara, karena tujuan kita ke dunia ini Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita lahir ke dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk pura-pura, liya'budun, untuk ibadah. Oke, ini alhamdulillah malam ini kan malam tahun baru ya. Oh biasanya tuh maksiat merajalela Pak. Kita kadang-kadang dulu mah tahun baru dulu sedih ngelihatnya Pak. Sedihnya apa? Karena maksiatnya itu bertubi-tubi di malam tahun baru. Betul tidak? Masya Allah, tahun barunya mending tahun baru Islam, tahun baru Syekh. Dulu mah banyak trompet, cerah alhamdulillah ada trompet. Betul tidak? Yang bikin trompet umat Islam, yang jual trompet umat Islam, yang niup trompet, yang merayakan tahun baru umat Islam. Aduh, tapi sekarang alhamdulillah menurun, begitu alhamdulillah menurun, sehingga ini luar biasa prestasi keluarga Bapak Zainal Abidin ini di malam tahun baru, di mana orang lagi senang-senang dengan pura-puranya, tapi kita mengadakan zikir, mengadakan tausiah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keadaan seperti ini menjadikan satu wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada kita yang hadir
kepada kesempatan malam ini, umumnya kepada wilayah PGB ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ini bersejarah. Selanjutnya di alam kubur kita belum selesai pertanyaan tadi. Kita akan dipindahkan ke mana? Ke alam barzakh. Kita akan pindah ke alam barzakh. Selesai atau tidak dikubur, enak atau tidak dikubur, langsung ke alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Alam penantian. Alam buat tunggu. Begitu. Alam penantian buat tunggu. Ibarat mobil itu terminal alam barzakh itu. Ibarat kereta api itu stasiun. Nunggu siapa? Nunggu kiamat. Karena akan berangkat lagi ke akhirat. Nah, berangkat ke akhirat nggak bisa sendiri-sendiri, mesti bareng-bareng. Jadi nunggu dulu. Jadi semenjak zaman Nabi Adam yang meninggal nih sampai hari ini itu nunggu di alam barzakh. Nungguin kita, nungguin kiamat, belum kiamat juga. Logikanya pekerjaan yang paling kagak enak di dunia itu kan nunggu. Betul tidak? Bro, gak enak banget nunggu 1 jam kayak seharian, sehari kayak seminggu kayak sebulan kayak setahun, nunggu lama banget nunggu. Ya betul, nunggu tuh gak enak, nunggu tuh memang gak enak begitu. Kalau nunggunya sendirian, betul tidak? Kalau nunggu sendirian enak gak? Gak enak. Tapi kalau nunggunya rame-rame begini, enak apa kagak? Enak. Walaupun nunggu tapi rame-rame, malah pada kongko aja kagak berasa. Betul tidak? Betul. Karena kita di waktu di dunianya berjamaah, maka di alam barzakh juga kita akan berjamaah. Di dunia kita kumpul begini, nanti di alam barzakh juga kita kumpul begini, saudara. Sehingga kita akan berasa, walaupun nunggu kiamat, tapi kita sambil ngobrol. Betul tidak? Betul. Saudara, tapi balik kopinya belum. Habis tambahin lagi tuh. Siap, Kiai. Kan sambil nunggu ini, betul tidak? Betul. Nunggu pergantian tahun. Jadi sampai jam berapa nih ceramahnya nih? 12 sampai 12. Waduh, lagi saja. Ya. Di alam barzakh. Nanti di alam barzakh kemana lagi, Pak? Kita akan masuk lagi ke padang mahsyar. Ke padang mahsyar. Ngapain ke padang mahsyar? Pemisahan. Dipisahkan ma ashabul yamin wa ma ashabul shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Ashabul yamin bi jannatin naim. Golongan kanan dimasukkan ke surganya Allah yang enak. Wa ashabul shimal dan golongan kiri binaril jahim dimasukkan ke neraka yang panas. Di padang mahsyar itu dipisahkan begitu. Udah dipisahkan begitu. Logikanya, manakala ada jamaah kita nih mau dilemparin ke sebelah kiri, mau dilemparin ke sebelah kiri, kita di kanan semua, teriak semuanya, wahai malaikat jangan ke kiri, lemparin tuh orang kemari. Kata malaikat, emang apa bang? Itu teman saya berjamaah. Ya benar, iya. Walaupun jarang-jarang juga, begitu kan? Tapi kan ada pengakuan, ini kan logikanya Pak. Ini logikanya yang namanya kita jamaah ya, di mana-mana ketemu udah pasti kita tolongin. Akhirnya malaikat nggak jadi, tadinya orang ini mau dilemparin ke kiri, akhirnya ke kanan. Kenapa? Berkat yang sebelah kanan jamaah semuanya menginstruksikan supaya orang ini dilemparin ke sebelah kanan. Tandanya orang yang bakal bahagia. Iya. Jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Nah, saya logikakan supaya masuk begitu. Selesai nanti aja di padang mahsyar kemana? Ke akhirat. Tapi sebelum ke akhirat nyebrang dulu di jembatan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu jembatannya katanya ya bahwa tipisnya begitu dan juga sulitnya, angkernya luar biasa. Gedenya juga katanya bagikan rambut di belah 7 kan begitu. Betul tidak? Beda dengan jembatan Ampera Pak. Kalau jembatan Ampera malah lebar, malah 2 lagi, macet kanan ke kiri dah. Begitu saudara. Logikanya iya, memang dia angker, memang sulit begitu, memang susah di jembatan Shiratal Mustaqim itu betul. Kalau kita nyebrangnya sendiri, tapi manakala kita nyebrangnya rame-rame, nggak takut. Kenapa? Pegangan rame-rame. Betul tidak? Pegangan rame-rame. Oh jatuh pegangin, jatuh pegangin. Akhirnya selamat semuanya. Tuh berkat berjamaah, saudara. Berkat berjamaah begitu. Makanya ini yakin bahwa artinya saudara Bahtiar Alam Sahni dinyatakan di dalam satu hadisnya, manakala nanti lagi nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, para syuhada, orang-orang yang mati syahid lagi nungguin di jembatan Shiratal Mustaqim Pak.
Sebanyak 70 orang dia akan selamatkan. Sebanyak 70 orang dia akan selamatkan. Pasti yang pertamanya orang tuanya, sudah. Betul tidak? Pasti yang pertama orang tuanya. Kata dia, Pak, lewat sini. Begitu, saudara. Masya Allah. Habis lewat situ banyak warung coklat. Begitu. Betul tidak? Betul. Tadi banyak banget, saudara. Masya Allah. Di depan penuh. Saya bingung, Anda mana? Tenang. Wah, belok Benteng Betawi, saudara. Lewat Wil Albab situ baru kemari. BGB dekat diputar-putar jadi jauh juga. Aduh, saudara. Nah ini, ya. Nyebrang tuh memang sulit, memang susah. Tapi kalau memang rame-rame nggak apa-apa. Sampailah kita di akhirat, sudah. Di akhirat itu pengadilan yang terakhir yang disebut dengan khairul hakimin. Kenapa ada pengadilan di akhirat? Karena di dunia banyak pengadilan yang tidak adil. Betul tidak? Pengadilan yang tidak adil, saudara. Maka nanti di sana di akhirat, saudara, maka pantas penutup pertama bangkitkan di akhirat itu para malaikat. Malaikat dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat bangun, bangun. Pertama dipanggil adalah malaikat Malik. Malik sini. Ya Allah, siapkan tuh neraka, jangan sampai ada alat yang macet. Udah beres ya Allah. Buat apa ya Allah? Hari ini saya akan balas para bajingan-bajingan tengik, para koruptor, orang-orang yang suka menistakan agama, orang-orang yang menistakan ulama, orang-orang yang benci kepada agamaku, orang-orang yang senantiasa mengkriminalisasi ulama dan sebagainya. Hari ini aku akan bakar semua. Setelah ada demikian, maka dibangkitkan lagi malaikat ribuan sini. Ya Allah, siapkan surga yang 7 itu, surga yang 8 itu. Kenapa? Karena hari ini aku akan balas orang-orang yang berjuang di jalan agamaku. Ketika dulu di dunia berjuang melawan daripada kezaliman, ketika dunia dia bangun tengah malam untuk sujud kepadaku. Dikala itu di dunia mereka selalu artinya berdoa dan takut kepadaku, berlinang air mata, meminta dan juga senantiasa tulus dengan hatinya. Hari ini aku akan masukkan dalam surga yang nikmat. Alhamdulillah. Maka fungsinya berjamaah ini yang saya katakan tadi bukan hanya di dunia saja dan sampai di akhirat, dan saya logikakan seperti itu. Supaya apa? Supaya masuk akal. Dan ini yang diceritakan bukan dongeng, bukan hikayat, bukan riwayat, tapi sesuatu yang bakal kita alami. Betul? Betul. Bakal kita alami, saudara ini semuanya. Maka kita mengenang daripada Mujahid Bismillah, saudara Bahtir Alam Sabin, Jalan Abidin, mudah-mudahan ya kita juga mendapatkan keberkahannya. Amin. Atas artinya jadi sahidnya, jadi suhadanya beliau. Amin. Supaya lain-lainnya juga sama untuk mendapatkan hal-hal seperti ini, yang mana ini semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada tadi, yang mana Imam Huraini juga menyampaikan lagi, guru mahasinu mautakum, ceritakanlah hal-hal yang bagus daripada orang yang sudah meninggal. Guru mahasina mautakum, ceritakan sesuatu hal-hal yang bagus bagi orang yang sudah meninggal. Artinya perjuangan-perjuangan hidupnya, ibadah-ibadah waktu hidupnya diceritakan untuk menjadikan support kepada hal-hal yang lainnya, apa kepada temannya, apa kepada saudaranya, apa kepada adiknya. Untuk apa? Untuk meningkatkan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dunia ini hanya tempat ibadah, tidak ada lagi tempat ibadah kecuali di dunia. Kecuali di dunia. Makanya disuruh oleh Allah kita ibadah di dunia ini. Sehingga karena disuruh oleh Allah, kita difasilitasi oleh Allah. Dikasih fasilitas semuanya buat manusia. Juga langsung dikasih inventarisir, dikasih inventaris. Logikanya gini, orang ini kerja di perusahaan ataupun di instansi, dikasih inventaris. Kenapa? Baik roda 2 maupun roda 4. Kenapa dikasih inventaris? Pertama, supaya kerjanya semangat. Yang kedua, supaya tepat waktu. Tidak ada alasan begitu. Karena udah dikasih inventaris dong, karena ada alasan. Nah Allah pun begitu, kasih inventaris kepada kita. Pertama, supaya ibadahnya semangat. Yang kedua, yang tepat waktu. Betul tidak? Betul. Apa inventarisnya? Inventaris dari Allah itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini inventaris dari Allah. Maka gunakanlah inventaris dari Allah itu sebanyak-banyaknya buat ibadah kepada Allah. Allah berikan kaki dengan langkahnya. Kenapa? Supaya Anda bisa hadir ke masjid, supaya Anda bisa duduk di majlis taklim, supaya Anda bisa datang ke mushola.
Betul. Allah berikan kuping dengan pendengarannya supaya Anda bisa mendengarkan tausiah, bisa mendengarkan nasihat. Allah berikan mata dengan penglihatannya supaya Anda bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, supaya bisa memisahkan. Dan Allah berikan kepada kita mulut dengan suaranya supaya Anda bisa beribadah, zikir, doa, selawat dan sebagainya. Ini semuanya alat inventarisir dari Allah. Sehingga manakala kita menyalahgunakannya, maka Allah marah. Allah marah kalau umpamanya kita menyalahgunakan. Gak bedanya kita juga umpamanya di perusahaan udah dikasih inventaris, maksudnya supaya semangat kerjanya seenaknya, datang maunya, pasti dipecat, saudara. Betul tidak? Inventarisnya pasti ditarik lagi, saudara. Kalau ditarik lagi inventarisnya ngobrol, ya udah naik oplet lagi deh. Nah ini pun sama, inventaris dari Allah. Hati-hati, kaki dengan langkahnya ini inventaris dari Allah. Kalau misalkan digunakan dengan tidak benar, nanti inventarisnya ditarik sama Allah. Nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, baru pengen ke masjid, lambat. Betul tidak? Betul. Lambat, Mbak. Udah nggak bisa jalan, pengen ngaji, ya lambat. Ada jamaah saya bang, rumah lagi sehat, lagi seger, kagak pernah, musola kagak pernah, kamu tadi kagak pernah dah. Liwat aja, begitu. Nah begitu kena serangan stroke, jalannya begitu mati. Udah gitu, pede bener di samping duduknya gitu, duduk. Habis ngaji ngomong, Ustaz doain dong biar saya sembuh. Begitu kata dia. Apa saya bilang, jangan sembuh, abang begini aja, begitu aja udah. Tega amat sih Ustaz. Iya kalau sembuh nggak ngaji lagi, mending begini kita ngaji. Betul tidak? Allahu Akbar. Bercanda tapi nyakitin gitu. Bercandanya benar aja, cuma nyakitin gitu, Masya Allah. Jadi ini saudara, bahwa di dunia ini kita untuk beribadah kepada Allah dengan situasi dan kondisi seperti ini, kapasitas kita sekarang ini banyakin untuk artinya doa kepada Allah, karena satu-satunya harapan kita tuh hanya doa saja terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meminta tolong sama siapa lagi? Manakala kita berdoa, insya Allah nasrun minallah wa fathun qarib. Kalau udah artinya kita berdoa semuanya kepada Allah, insya Allah jutaan umat Islam berdoa kepada Allah dengan tepat waktunya, dengan semuanya sama keinginannya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti umat Islam akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keadaan nanti akan berbalik, keadaan akan semakin artinya baik buat umat Islam, sehingga semuanya kita bisa kalahkan musuh-musuh Islam. Benar? Siap lawan kejuliman, siap lawan kejuliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sekali lagi saya katakan kepada anggota EPI, tidak usah khawatir, tidak usah takut, dan tidak usah artinya menjadi lemah semangat, karena EPI hanya ganti nama saja, tetapi tetap kita akan eksis, artinya berbuat apa yang dinyatakan di dalam pilar-pilar EPI yang tiga tadi, adalah dakwah, Islam dan jihad. Begitu, cuman ganti namanya, tadinya Pembela Islam dan sekarang Persatuan Islam. Jadi boleh artinya diberitakan kepada yang lain-lainnya, sehingga tidak ada perubahan kepengurusan, tidak ada perubahan yang lainnya, cuman hanya berubah namanya saja, insya Allah. Jadi ini untuk mengkanter daripada pembubaran tersebut, bahwa memang dibubarkan Front Pembela Islam, tapi sudah hadir lagi Front Persatuan Islam, namanya sama FPI, memang lain artinya, tapi kerjanya sama, orangnya itu juga, saudara. Dan ini sudah mendapatkan legalitas, understanding daripada Menko Polhukam, dan dibolehkan begitu, jika nanti kita akan deklarasikan secara skala secara nasional. Insya Allah nanti pada waktu-waktu ke depan kita akan adakan lagi deklarasi secara seluruh nasional dengan Front Persatuan Islam, dengan logonya sama, semuanya sama, cuma hanya namanya yang berbeda. Jadi sekali lagi kepada tadi kesempatan malam ini saudara, bahwa persatuan dan kesatuan umat Islam sangat dibutuhkan. Jangan lemah, jangan lembek dengan gara-gara seperti ini, jangan. Tapi tetap kita semangat, tetap kita eksis, tetap kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tadi dinyatakan di dalam marat ahli FI juga. La ilaha illallah